Podcastku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Spotify tahu nicknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Coba Spotify sekarang dan buat ceritamu. Saat kita ragu harus berbuat apa? Yuk, buka hati. Ada petunjuknya untuk kita. Ya, baiklah, kita melihat bagaimana kedua negara di sini sudah berada di lapangan, Wesley, dan pastinya jangan lupa ada VAR yang akan lebih detail melihat apa yang terjadi di lapangan. Kita harus berhati-hati juga jaga emosi para pemain Indonesia. Saya berharap kita bisa bermain sesuai dengan taktik yang diinginkan dan stabil selama 90 menit, dan garis pertahanan kalau memang kemarin tekanan Australia tinggi sekali, kalau memang bisa diberlakukan selama 90 menit dengan tekanan seperti 10 menit awal lawan Australia, oke, menurut. Iya. Dan tentunya juga kita tahu safety energi dan pastinya menyerap energi yang ada di Gelora Bung Karno di sini harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan ini adalah 9 pemain yang diberikan oleh Bahrain melalui gerakan talai. Sedikit saja perubahan dibandingkan lawan Jepang, dan harus kita waspadai memang jumlah nama yang terus menjadi langganan di kubu Bahrain. Iya, Marhun ya mencetak 2 gol kemarin, dan pastinya mereka juga akan merotasi pemain-pemainnya dengan sangat detail di sini, karena kita tahu pengalaman yang diberikan oleh sang pelatih. Sudah banyak pelatih tim ini, ya, berbeda dengan Patrick Kluivert yang baru sekali kemarin, dan ini pertandingan kedua yang merupakan pertandingan yang sangat-sangat menentukan. Ya, ini informasi yang mungkin banyak orang yang benar-benar menunggu. Ole Rumeni didampingi Marcelino dan Renat Ramangun yang kembali bermain setelah absen lawan Australia. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertandingan yang bagus bagi kita di awal start. Mungkin kita tahu bahwa kemarin memiliki start yang bagus ketika di Australia, tapi setelah itu kita memiliki peluang untuk mencetak gol melalui titik putih, gagal. Dan setelah itu Australia langsung mengempur dengan gol yang begitu luar biasa. Dan tentunya sekarang kita akan langsung tergabung dengan rekan kami yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memandu jaya pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain. Dan kami akan berikan langsung kepada rekan kami, Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita kembali lagi ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, guna menyaksikan perjuangan tim Merah Putih pada laga ke-7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan melawan tim Bahrain yang di leg pertama. Acara nonton bareng Indonesia versus Bahrain. Kedua di ronde ketiga setelah di pertandingan sebelumnya Indonesia kalah 5-1 atas Australia, sedangkan Bahrain kalah dari Jepang dengan 2-1. Dan baru saja tadi wasit Sadulo Bulwak dari Tajikistan telah meniup peluit pada dimulai pertandingan, dan tendangan awal tadi dilakukan oleh tim Indonesia, dan saya Hadi Gunawan Muahai tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang komentator, yaitu Bung Maruf Elumi dan juga Bung Doni Munaf. Lakukan serangan tadi dari Bahrain dengan lemparan ke dalam. Bagaimana Anda melihat Bung Doni di pertandingan kali ini Indonesia, Bung Doni? Pertandingan mempunyai modal untuk hadir, karena ini dari 7 laga terakhir timnas Indonesia di GBK, 5 diantaranya itu berada dengan clean sheet oleh pelatih yang lama kita tahu bernama Sintayong. Tapi juga tentunya kita berharap kali ini tentunya Patrick Kluivert bisa memberikan juga kembali hadiah poin. Lihat layarnya di TV aja Kak, soalnya nanti kena pelanggaran kalau rekam layarnya. Di klasemen sementara tetap kita berada di peringkat ke 4 di atas Bahrain.
Dan baru saja tadi Ini cuma memperlihatkan keramaian penontonnya saja ya. Australia. Langsung saja serangan tadi dilakukan 2-0 untuk kemenangan Australia, dan ini menambah peluang buat Indonesia, Bung Maruf. Pacarku ndek endi yo. Mau pamite nobar apa ning ndi, Kak? Bahrain dan China sama-sama mengantongi 6 poin. Bedanya China sudah menjalani 8 pertandingan, sementara Indonesia dan Bahrain baru. Tak boleh aneh ning kene. Kemenangan akan membuat kedua tim punya peluang cukup besar untuk bisa menempel Arab Saudi yang sekarang berada di peringkat ke-3 klasemen sementara Australia kemenangan Tasina membuat mereka naik ke peringkat 2. Jadi Indonesia ada sekitar 4 perubahan, ada masuk ke para Nanti kalau lihat ke layarnya nanti kena pelanggaran ya sama TikToknya. Kembalinya Justin Hubner dan juga trio center back yaitu Rizky. Lihat layarnya, lihat pertandingannya di TV aja. Perubahan Indonesia dan 2 di Bahrain, Bung Doni. Ya betul, dan kalau kita berbicara dari 4 itu ada 2 nama yang tentunya sangat kita nantikan. Kembalinya Ragnar Ortamun dan juga Justin Hubner yang menurut saya adalah Sementara masih 0-0 buat timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil yang positif malam ini. Iya, nanti kalau live-nya memperlihatkan layarnya, nanti langsung ada peringatan dari TikToknya. Rahman dan juga oleh Romani, Rizky Ridho menangkapkan kesebelasan Jai Ijes. Ada Kak, ini ada ceweknya tuh. Kepada Rizky Ridho, balik kepada Jai Ijes, balik pada Rizky. Sekilas di sana ya. Ya, ini yang menjadi menarik. Tuh layarnya di sana, Kak. Memainkan pola 3 back. Layarnya di sini ya. Bagaimana komunikasi yang sudah berjalan sangat baik antara JIZ, Rizky Tuh, rame banget di sini. Ayo yang sekitar Kudus segera merapat, kita nobar di sini rame-rame. Pemain asal FC Copenhagen langsung ke arah gawang, berbahaya tadi. Ada Ali Madan dari Bahrain, kini Kevin Perdon ke belakang, langsung menekan Indonesia. Jai Jazz Pengen ke sana, ayo ke sini. Mumpung baru saja dimulai. Asal Lommel di klub Belgia. Wow, umpan panjang langsung arah kepada Kevin. Kontrol yang baik, Kevin. Sayang tadi kontrolnya dari Kevin tidak terlalu baik kontrolnya. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik ya. Bagaimana kita lihat bagaimana gerakan tanpa bola dari sisi Marcelino dan juga tadi dari Kevin Dix sangat baik sekali. Ya, kita akan lihat bagaimana lemparan ke dalam dari Kevin Dix. Nampaknya kita lihat Jai Ijes di area kotak penalti oleh Romani. Kevin Dix cukup jauh langsung pada Kevin Jai Ijes. Ada Pelpesi. Skor sementara masih 0-0. Yang menggantikan posisi Komasi tadi yang mengalami cedera, Bung Maruf dari Bahrain. Iya, jadi memang ada perubahan yang dilakukan, tapi yang menjadi catatan meskipun mereka baru saja dikalahkan oleh Jepang, tetapi Bahrain datang dengan status mereka sebagai juara Piala Dunia. Mereka mengalahkan Saudi, mereka mengalahkan Iran, dan kemudian di final mereka berhasil mengalahkan Oman. Hasil yang tentu menjadi bagaimana reaksi penampilan dari Bahrain lebih dibandingkan ketika bermain imbang 2-2 menghadapi Indonesia. Dan tentu kita harus berhati-hati dengan Bahrain. Nanti kita punya pengalaman yang sangat bagus di sini di tahun 2007, bagaimana kita mengalahkan Bahrain 2-1 lewat 1 gol Bambang Pamungkas di Piala Asia 2027. Semoga saja hasil itu bisa membawa manfaat buat Indonesia. Kembali serangan dilakukan dari Bahrain pada Abdul Jabbar, tapi lempar ke dalam dari Syahid Bashir belum menemui sasaran. Masih Syahid Bashir akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan oleh Syahid Bashir? Arahkan pendek saja tadi kepada Syahid Bashir. Abdul Jabbar akan dijumpai pemain Indonesia. Sayang serangan dari Bahrain tidak terlalu baik tadi, karena berhasil ditahan para pemain Indonesia. Ini Yoy Polipesi ke belakang kepada Martin Pass yang masih tetap dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya Kak, ini memang konsepnya ndelok wong. Soalnya kalau lihat ke layar nanti kena peringatan TikTok ya. Nggak boleh ya. Nanti live-nya tiba-tiba mati.
Oh, cantik sekali Rizky Ridho. Umpan cepat. Oleh Doni tersitrau dekat dengan Lukola tadi, Bung Doni. Ya, ini saya bilang Kalau mau lihat live pertandingannya di TV aja Kak ya. Pelatih itu harus tahu formasi, komposisi pemain mana yang memang fit, tapi juga memang sudah mempunyai jam terbang dan komunikasi jauh lebih baik. Dan kita lihat bagaimana penampilan yang sangat baik dari Rizky Ridho, insting bertahan, mencuri bola sangat baik sekali. Di grup C ini, Jepang telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kini Rizky Ridho masih kuasai bola. Rizky Ridho setek cepat Apa nih? dengan sangat baik oleh Paul langsung tempat cepat ke depan. Tidak ada pemain dari Bahrain. Bola jatuh di kaki Justin Hafner. Kini Jai Uces. Sing didelok iki penontonnya Kak. Karena lebih banyak dari kaki Rizky Ridho pada Joe Poliupesi. Kembali pada Rizky Ridho. Bola ke depan. Umpan panjang sangat baik. Arahkan kepada Kelvin Berto. Langsung melempar ke kaki Nandi. Asal yang tidak ada rekam tadi. Kejakan kembali. Pelanggaran tadi dari pemain Indonesia yang dilakukan nampaknya oleh Marcelo Ferdinand. Ya, kalau kita lihat dalam situasi itu jelas ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Marcelino ya, dan ini situasi yang scrimmage di kotak penalti. Tapi sejauh ini memang bagaimana Bahrain dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dan ini menjadi indikasi inisiatif yang cukup positif yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Delok ya Kak, ini Kak. Kalau mau lihat pertandingannya di TV ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia Bahrain nilai pertama berbagi angka 2-2. Sangat cepat dari Bahrain. Harus hati-hati Indonesia. Oh, cantik sekali. Tadi Tom Haye pada Ragnar. Ada oleh Romani. Masih oleh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kiri bola dikuasai para pemain Bahrain. Umpan tengah Felashi. Oh, nampaknya dilanggar oleh Joel Poliupesi. Keberadaan Joel Poliupesi di 8 menit awal ini cukup memberikan dampak yang cukup bagus, Bung Doni. Iya, karena memang role ini adalah istilahnya defensive midfielder. Dia menjadi orang pertama yang tentunya bisa membaca, menghalau umpan-umpan yang tentunya harus bisa dia rebut, dia baca. Dan itu paling tidak terlihat dengan diberikan kepercayaannya dalam pertandingan pertamanya membela timnas Indonesia. Joel Poliupesi sangat melakukan debut di masih pasang-pasang. Pemain umpan langsung di kotak penalti, digagalkan tadi. Akhirnya pelanggaran tadi dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Serangan dari Bahrain juga cukup berbahaya, Bung Maruf. Iya, Bahrain juga cukup percaya diri ya ketika mereka melakukan tekanan. Yang berusaha menjadi warning untuk timnas Indonesia adalah meminimalkan pelanggaran-pelanggaran, terutama di dekat kotak penalti. Kita ingat betul bahwa Bahrain punya pemain yang sangat baik dalam di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Kita ingat bagaimana drama ketika pertandingan berimbang 2-2. Memang ada kontroversi sampai kemudian 99, tapi itu membuktikan bahwa Bahrain adalah tim yang sangat ketat. Ya, jangan lupakan bahwa Bahrain benar-benar menyiapkan di 2 laga awal ini sangat serius. 2 pekan sebelum melawan Jepang, mereka sudah berkumpul dalam persiapan. Akhirnya Captain Dix umpan cepat sangat cepat. Marcelo Ferdinand akan langsung belum keluar. Kini Al-Fulashi tinggal penjuru buat Indonesia. Sangat baik yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Doni. Iya, tadi kita lihat ya bagaimana masing-masing pemain Mungkani bisa tahu kemana arah mereka akan berlari dan siapa juga harus memberikan passing. Dari sini kita lihat ada sedikit kekhawatiran dari para pemain belakang daripada Bahrain dan melakukan kesalahan, dan kita lihat Kelvin Berto mencoba melakukan serangan pojok untuk Indonesia. Kelvin Berto, pemain asal Gus Nemega. Nemega akan melakukan serangan penjuru pertama buat Indonesia. Pemain yang Arahin ke TV Kak, nanti kena peringatan ya dari TikTok kalau langsung lihat terjadinya ke atau layar. dapatnya lagi kartu kuning. Saya rasa ini perlu. Tapi kita lihat langsung bagaimana 78.000 penonton mulai bergemuruh membelanya.
Tapi hati-hati juga Bung Maruf dengan pelanggaran diciptakan oleh Jessica Hamdan, bagaimana dia mendapatkan kartu merah di lawan Al-Saudi. Ini memperlihatkan keriuhan penonton saja. Ada peringatan untuk kartu kuning. Kalau melihat pelanggaran terakhir bolanya di TV ya, di RCTI. Bukan di bawah ini adalah tipikal yang memang suka memancing emosi. Ya, linknya sangat baik mereka. Kapitic begini bola ke depan langsung. Belashi arahkan pada Jabar tadi, kiri Jaites ke belakang pada Martin Pas. Umpan panjang arahkan pada Calvin Perdok, dikawal oleh Syed Bashir. Dan berapa bola dikatakan dipotok saja oleh Kumail. Kini Syed masih Syed. Umpan ke belakang, arahkan pada Kumail Al-Ashwad. Kini Syed Bashir, masih Al-Ashwad. Walid Al-Hayat, masih Walid. Ada Syahid di atas Syahid, ada kepada Al-Khulashi, balik Al-Khulashi ke belakang, ada kepada Walid Al-Hayat. Dan kini kembali oleh Syahid Bashir. Selesai kita lihat, kini oleh Romani sendirian, masih oleh bergerak kita cek, masih oleh kini tetap penalti, masih oleh Romani, tapi kita lihat masih tetap penalti. Nampaknya kita memberikan tumpak atas tadi Bung. Ya, ini sebuah contoh ya bagaimana tidak harus terus memegang bola. General sama Ejungnya nggak disambi itu. Bola juga sering melakukan kesalahan. Nanti kalau pas jeda ya. Hampir saja memanfaatkan kesalahan daripada timnas Bahrain. Akan ke dalam Indonesia, kita lihat Walid Al-Hayat yang ke dalam Indonesia. Calvin Perdok, masih Calvin, arahkan pada Tom Haye, balik pada Calvin, umpan cepat Marcel Ferdinand, masih Marcelino. Sebuah peluang yang sangat baik buat Indonesia di sisi kanan. Dan ini tentu peluang yang sangat bagus Bung Maruf. Kalau mau nonton bola di TV Kak, sangat terlihatkan bagaimana memang Marcelino berpeluang. ini kalau dilihatin ke layar nanti kena peringatan dari TikTok ya, malah nggak bisa live ini. Dia lebih punya ruang dan kalau kita lihat dalam situasi ada tarikan. Betul. Ya betul, ini nonton supporter Indonesia. Syed Diasid yang melakukan tarikan terhadap Marcelino. Tentu saja peluang cukup bagus buat Indonesia bolanya di untuk bisa RCTI mencetak ya. gol terlebih dahulu di menit ke Soalnya kalau ini nanti dihadapin ke layar, dari sisi nanti kanan, kena peringatan. tendangan bebas Indonesia atau Nanti malah nggak bisa live. Manasa Squid Almer City Belum akan gol, melakukan Kak. tendangan bebas tidak terlalu jauh, 1 meter dari luar kotak penalti di sisi kanan Lokasi dari di Al-Bahrain. Kudus, Jawa Tengah. Ada 5-6 pemain Simpang Indonesia, 7. 7 pemain Indonesia di kotak penalti. Kita menunggu, kita lihat Ratna, ada juga Kevin Dix. Ya betul, ini ada penonton TikTok yang sudah paham ini. Jangan kalau dilihatin layar ke Bennett, ya betul. Menunggu apa dari wasit Sadulo Gulmoraj dari Kira-kira masih 0-0. Tom Haye jadi playmaker dari Sudah pulang terawih ini kan, dari masjid langsung meluncur ke alun-alun. Kampanye malah mendekati Lokasi di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. gol terlebih dahulu. Kini Tom Haye lakukan tidak bagus tadi Bung Doni. Ya, ini menunjukkan ya kelas Ya betul, seorang Kudus. Tom Haye. Memang dialah yang kita harapkan untuk bisa membuat perbedaan. Dan kadang dalam pertandingan yang penting kita menggunakan 1-2 orang yang bisa membuat perubahan. Lapisan dari penjaga gawang Ibrahim Lutfara berhasil menggagalkan serangan atau tendangan bebas dari Tom Haye. Dan tendangan penjuru kedua buat Indonesia membahayakan lapangan Tom Haye. Ya rame banget nih. Effort pelatih Indonesia. Betul, ini Simpang 7. Melakukan tendangan penjuru. Nah, tendangan sudah tetap penalti. Lakukan sudah di tengah. Gagal tadi. Hasil kini serangan balik dari pasangan cukup cepat. Ada kita lihat Jabar. Umpan proposan cepat. Ada kita sudah kepada Mahmud. Digagalkan oleh Jaites. Tapi sudah dengan sangat baik. Akhirnya Tom Haye. Umpan cepat langsung ke depan. Masuk kepada Ratan Orang Manu. Tapi orang belum kelihatan Bung Doni. Ya, masih belum terlihat role-nya. Tapi paling dia coba Nanti kalau menjemput di bola. sebelah layarnya Memang nanti mungkin. live-nya Kalau kena kita lihat pelanggaran ruang ya, itu Kak, ya. terbuka lebih banyak pada Marcelino dan juga pada Oli Romani.
nggak bisa spill layarnya ya. Kalau mau lihat layarnya di RCTI. Indonesia. Layarnya di sana. Digagalkan tadi oleh Al-Khulashi, Mas Ferdinand Marhum. Pelanggaran nampaknya Mas Ferdinand terhadap Marhum. Indonesia harus hati-hati dengan Marhum. Betul, Marhum pemain yang harus diwaspadai karena ini juga Kita tonton keriuhan supporternya saja ya. 7 tahun 176 tingginya dan bermain di Liga Kuwait dan sudah tampil sebanyak 74 kali dengan 19 gol yang diusahakan, termasuk yang mencetak 1 gol ketika menghadapi Indonesia bermain bak 2-2 di Bahrain. Ahmad Bukhomar masuk pada Jabar. Sudah ada pemain dari Bahrain. Ini Indonesia kuasai bola dari bawah Jai Jes langsung ke tengah. Hai kembali ke belakang pada Jai. Ayo Indonesia, terima kasih Kak supportnya Kak. Pemain Indonesia lebih bisa mengatur permainan Bung Doni. Ya, dan karena memang memiliki itulah tackle Bung Hadi. Sangat keras kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Mahdi Al-Ghumaidan terhadap Kevin Dix. Tapi nampaknya wasit tidak memberikan sebuah pelanggaran dan asisten wasit satu pun tidak memberikan kode pelanggaran Bung Maru. Ya, kita bola sama-sama dengan bola. Kalau kita lihat dari sini tepat momennya karena memang mulai dua pelanggaran. Pelanggaran dia terlambat. Terlambat tadi kita lihat sebetulnya main Bahrain, tapi nampaknya wasit telah menganggap itu hanya sebuah lempar ke dalam buat Indonesia. Meskipun tadi seperti terlihat telat tadi pemain Bahrain untuk mengangkat kaki. Wasit satu memberikan peringatan kepada Dragan Talaic, pelatih dari Bahrain. Anda melihat Talaic seperti apa Bung Maru? Iya, kalau ini Sintika ini adalah pelatih yang kemudian pengalaman pertama bersama dengan timnas karena sebenarnya dia banyak memperkuat atau tidak menangani tim ya. Dapat klub di negara Asia, kemudian juga pernah merambah ke negara China. Sayang tadi gagal kita lihat Kevin untuk menguasai bola dengan sempurna, yang menghasilkan tendangan gawang buat Bahrain. Ya memang ini konsepnya lihat supporter ya. Kalau mau lihat bolanya di TV. Walaupun memang kita sekaligus juga kembali mengamankan 3 poin dalam pertandingan malam ini akan menjadi sebuah modal gitu ya. Kita masih menyisakan melawan China 5 Juni di Gelora Utara dan 10 Juni melawan Jepang terakhir. Kita lihat tadi Ali Madan untuk bisa menguasai bola keluar tadi. Kini Tom Hayek didukung oleh Komail Al-Ashwan, Justin Hamdan belakang kepada Martin Pass, bukan panjang. Lokasi di Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Sejujurnya ini keduanya belum sebenarnya nyaman ya dengan permainan. Bahrain juga tidak nyaman. Kemudian ada ketegangan dari permainan mereka. Terlalu hati-hati. Sangat menentukan pertandingan itu. Ya kalau mau nonton layarnya di RCTI aja ya Kak. Jabatan pasti juga belum sebenarnya nyaman. Ini memperlihatkan keriuhan nonton barengnya ya. Ini Bahrain yang lupa. Dan memang kita punya pengalaman. Kita harus ingat dengan pertandingan pertama ya. Sering sekali kita kemudian Ini di Kudus, Jawa Tengah Kak. Lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Diterjang ke badai. Karena Walid Al-Hayam, Said dia Said keluar tadi sundulan dari Kevin Dix melakukan pertandingan ketiganya. Dan debut Kevin Dix terjadi di lapangan ini saat melawan Jepang. Meskipun sayang tadi kalahkan Jepang 4-0. Syahid Al-Khulashi, Syahid belakang pada Walid Al-Hayam, dan terakhir Lutfana masih Ibrahim. Iya betul, delok sing delok. Pada Marfud. Kalau mau nonton layarnya di RCTI ya. Baik Messi untuk bisa mencuri bola itu tinggal itu Acara nobar sepak bola. Benar-benar baca yang namanya istilahnya passing lane ya. Itu membedakan sebuah gelandang bertahan elegan. Dia tahu kapan dia bergerak, dia tahu kapan menutup jalur passing, dan itu sampai saat ini sudah dibuktikan oleh Pelukis. Oh, kita sudah oleh Robel di kotak penalti, masih oleh bergerak bebas, masih kapten
Tony. Ya, inilah sebuah Lokasi di Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Mungkin offside, mungkin juga offside. Offside. Iya, offside. Oke, benar-benar ada offside. Saya sangat cair apabila ada oleh ya. Saya ini yang membuat tadi kalau Di RCTI Kak kalau nonton bolanya. Ini di sini nonton supporternya ya. Karena kalau di sepi layarnya nanti bisa kena banned, bisa kena peringatan atau pelanggaran. Nanti akun TikToknya bisa bermasalah. Ya, seperti dilapis oleh Ratna dan juga Mas Ferdinand. Skor sementara masih 0-0. sebenarnya awal menggalungkan 3-4-3, tapi yang menarik adalah memang bagaimana peran Ratna belum terlihat sepenuhnya sejauh ini. Justru lebih terlihat bagaimana Lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Langkah pendek kuat tadi, masukkan lemparan ke dalam buat Bahrain. Juara Piala Teluk 2024. Alon-alon Kang, ya betul. Di sini dong, mampu menggagalkan serangan udara tadi yang coba lakukan terhadap atau mengarah. Ya ini sepil penontonnya aja ya. Skor masih 0-0. Walid Al-Hayat ke belakang terima umpan dari Marhum. Inilah Walid Al-Hayat. Di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Tengah langsung pada Diaz. Pemain Al-Ashwan. Said Bashir. Langsung ke kanan. Al-Ashwan pada Said Biasyid. Spill host. Kita lihat sangat berbahaya. Hostnya lagi beli es. Alimana. Masih babak pertama. Oh, terlalu jauh. Alhamdulillah. Gagal tadi serangan atau shooting kaki kiri yang sebelah sana. Ya, tidak terlalu berbahaya dari Alimadan Bumaru. sebenarnya memang posisi Alimadan juga tidak nyaman. Tetap semangat. Oke, salam kembali buat temen di Malang. Punya banyak pengalaman. Ini di alun-alun Kudus, Jawa Tengah. Bersama dengan timnas Bahrain dan kemudian menyelesaikan 15 gol sejak dia bersama dengan timnas di tahun 2016. Channel TV-nya di RCTI ya. Ada yang merokok. Oke, terima kasih sarannya ya. Ini Ibrahim Uluk Suara, pemain yang tidak tergantikan atau juga gawang tidak tergantikan. Salam dari Kalsel, salam kembali dari Kudus, Jawa Tengah. Skor berapa? Sementara masih 0-0. Gol! Gol! Alhamdulillah, gol untuk Indonesia. Oleh Romeni, ore, ore, rame kembang api. Wow, wow, oh gol, gol, 1-0 sementara untuk Indonesia. Alun-alun Kudus, Jawa Tengah. Gol! Kita lihat bagaimana umpan yang sangat cantik, alhamdulillah, dari Mas Ferdinand pada Al-Romani dengan sekali Spill layarnya kalau mau lihat di TV ya Kak ya, ini spill penontonnya aja, keriuhan penonton ya. Terima kasih. Kalau mau nonton bolanya di RCTI. Kalau mau yang spill layarnya nonton RCTI aja ya. tidak terlalu siap tadi menerima umpan cepat dari Tom Haya kepada Mas Ferdinand. Iya, lebih karena keterjadian Di alun-alun Kudus, Jawa Tengah. pada Marcelo Ferdinand sehingga akhirnya ada dua pemain dan kemudian Marcelo juga tidak terlalu egois memberikan passing yang sangat Ya gol, sementara Indonesia unggul 1-0 dari Bahrain satu hal Bumaru. Sebenarnya terlihat lewat golnya Ole. ini memberikan tangannya berkomunikasi kepada Tom Haya dan itu yang menurut saya itu luar biasa. Dia lempar ke dalam buat Bahrain. Layarnya segini Kak, itu Kak. Langsung Yang mau spill layarnya itu, spill layarnya ya. berpunggung 20 tadi Mahdi Ubaidah.
Limadan, terus dibayangi oleh Abu Komar. Kini Syed mencoba melakukan tekanan para pemain dari Bahrain ke kanan ke Mahfud. Ini di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Masih play on. Kini Kevin Dix, ada Yui pada Tracy, air pada Jay Iches. Kevin Dix. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di satu keluar, harapannya Mas Tumaida, umpan panjang, berduel Jay Iches. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Jangan lupa di follow. Skor sementara 1-0. Kalau yang mau nonton bola di RCTI ya, ini nonton supporternya aja, semangat supporter, keriuhan supporter, keramaian supporter. Begitu ya. Kalau ditampilkan layarnya nanti kena pelanggaran. Terima kasih. Iya, ada pressure yang sangat baik yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Umpan langsung di tengah, ada masih kepada oleh, tetapi Humaidan kuasai bola langsung di tengah, tempati oleh. Kini masih Marcelino, mencari rekan Marcelino, mencari siapa, kita lihat Marcelino. Tidak ada rekan yang mendekati Marcelino Ferdinand, tadi kita lihat Bung Doni. Iya. Lokasi di Kudus, Jawa Tengah, Kak. Rame banget ini. Untuk memulai kembali, mengembalikan ke belakang. Tapi paling tidak, Marcelino bermain sangat baik, Bung Hadi. Dia benar-benar berfungsi sebagai sebuah alun-alun Simpang 7 Kudus jadi lautan supporter timnas. Lebih tenang dan bermain umpan 1-2 dengan cepat untuk bisa Fokus ke layar, nanti kena pelanggaran, Kak. Sedikit mendominasi pertandingan, langsung tinggi tadi Rizky Ridho, Jai Ijes ke belakang pada Martin. Bakso Malangnya tadi ada, sekarang udah tutup, Kak. Jovel Pessi tadi atau tekanan kini Jai Rizky Ridho, masih Rizky, umpan langsung ke depan. Rame banget, ya betul. Dia Syed, kini Al-Fulashi, masih Syed, Al-Fulashi ke belakang kepada Walid Al-Haya, masih Walid. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Pemain Al-Aswad. Ini di Kudus, Jawa Tengah ya. Di Kudus, Jawa Tengah. Al-Fulashi dari kiri para pemain Bahrain mencoba melakukan tekanan. Mahfud. Terima kasih. Ke gawang Indonesia di pertandingan pertama. Walid Al-Haya mencoba menekan dari bawah para pemain Bahrain. Kapten kesebelasan Syed. Belakang kepada Walid Al-Haya kepada Ibrahim. Mau alun-alun tadi malah suami sakit. Semoga lekas sembuh suaminya, Kak. Masih Walid Al-Haya. Indonesia sama Bahrain. Masih Kumail Al-Ashwad. Pelanggaran jelas dilakukan. TV-nya rusak. Semoga dapat ganti yang baru. Kita lihat posisi ini memang salah satu keputusan yang sangat tepat dilakukan Petrus adalah ketika kembali dengan formasi 3 pemain belakang. Suami nobar di luar karena sakit gigi. Semoga lekas sembuh. Spill penonton bagian kulon, ini bagian kulon, Kak. Oh, kalau yang bagian wetan ini, wih, rame sekali. Muhammad Mahfud mencoba melakukan Dix, gagal kini dilakukan oleh Tom Haye. Cepat sendirian datang dari oleh bukan Rakter oleh Rakter oleh Romanes, itu tidak oleh nggak jadi gol. Gol banget, iya betul ini. Kini Amadan kanan Mahfud tadi umpan Kevin Dix, ada Tom Haye kembali dekat pendek saja kepada Ferdinand. Di Kudus, Jawa Tengah, Kak. Bila sementara kita lihat mengatur tempo Tom Haye, dan Tom Haye benar-benar sangat. Kalau diarahin ke layar nanti kena pelanggaran ya, Kak. Mohon maaf. Kalau mau lihat layarnya di RCTI. Yang baru katakan ya Pak, lawan Australia. Bagaimana dimulai dari pertandingan begitu rapat, begitu rapi. Tapi juga cara membangun serangan yang jauh lebih sabar, tidak terburu-buru. Dan kalaupun melakukan umpan-umpan panjang itu juga sangat akurat dan efisien. Orang Mahmud kosong, Ratna masih Ratna oleh Mahmud ke kanan, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Seperti pelanggaran Kevin Dix. Akhirnya serangan balik Al-Fulashi
Masih Al-Khulasi. Lawannya Bahrain. Oh, dibiarkan saja oleh Bahrain. Pak Samani hadir. Syahid harus hati-hati. Ini lawannya Bahrain, Kak. Di alun-alun Kudus, Jawa Tengah. Iya, sebuah situasi yang memang sangat berani. Pak Samani di sana, di tengah sana ya. Ini kita lihat situasinya memang cukup berhasil juga lah. Karno ya. Ini dari di divisi luar biasa tadi oleh Bung Doni. Bagaimana favorit saya? Ya. Luar biasa Lucian dari pelanggaran. Iya betul. Nanti dibiarkan saja oleh wasit Sadulo Buraj dari Tajikistan. Kini tadi masalah Bahrain lewat kalkulasi kiri. Lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Al-Aswad kepada Walid Al-Sayyad. Golnya yang ngegolin oleh. Pada Ahmad Muhammad. Skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Langsung pada Marhum. Satu-satunya gagal tadi untuk memberikan tempat tekanan pada Ali Madan bin Maruf. Iya, Marhum mendapatkan. Masya Allah, indahnya kedamaian nonton bola. Ya Kak, bersatu semua ini untuk nyemangatin timnas kesayangan. Kosong saja pada Tom Haye. Sementara menang Indonesia ya, 1-0. Dapat pada Kevin Latnar lagi. Ada satu Belgia Dender. Skor sementara 1-0 Kak. Duel Messi beruntung di Liga 2 Belanda bersama Ulono. Musim ini 8 pertandingan telah dilakoni oleh Ragnar Rizky Ridho. Tom Haye kosong, kita lihat masih Tom Haye coba itu oleh Syahid Dia Syahid ke belakang pada Jai. 1-0 buat Indonesia. Jai yang ngegolin oleh. Kevin Dix. Oh, itu Semangat Kak, terima kasih. Kevin Dix lagi. Nampaknya dimulai oleh wasit pergerakan dari Kevin Dix. Tadi saya Ini di Kudus, Jawa Tengah. Jangan sampai salah satu dorongan tidak ada penting ya. Kita lihat di sini dalam situasi mendapatkan Yang ngegolin oleh. Ini di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah Kak. ya memang sorak-sorai penonton di Stadion Gelora Bung Karno sangat keras. Seperti tidak. Ya betul, 1-0 sementara. 78.000 kapasitas stadion terisi sangat penuh. Tuh layarnya di sebelah sana Kak ya. Kita tahu bahwa ini adalah laga yang sangat luar biasa, Sangat menentukan sangat juga menentukan. Dan saya melihat bagaimana Yang jual es sementara nonton dulu. luar biasa, seperti yang melupakan penurunan pencawan untuk juara Australia satu ini. Kevin Dix umpan panjang ke kiri tetapi oleh Romani. Betul kita oleh Sudah Kak, udah pulang terawih ini. dengan Ahmad Bukoma bukan sebuah pelanggaran. Nggak ke layar Bang, enggak Bang, nanti kena pelanggaran ya. Dari Bahrain. Semoga Indonesia menang, amin. Ada Rizky Ridho. Sang penyelamat tadi bukan crossing dari para pemain atau Ali Madan Bahrain berparuh. Iya, kita lihat bagaimana peran dari Rizky Ridho. Wajar kalau bukan banyak pertanyakan alasan Petrus ketika bercanda dengan Rizky Ridho menghadapi Australia. Kenapa mesti melihat peran penting yang diberikan Rizky sampai menit ke-34. Percuma lain kenapa Kak? Gak usah nonton Kak. Sudah paten Bung Maruf. Betul, dan saya punya Kalau mau nonton bola di TV ya, di RCTI ya. Berbahaya tadi umpan terobosan. Ada Calvin Fabro mampu membaca tadi. Langsung ke depan. Dan Tom Haye kiri. Skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Oh, kini kita Bukoma. Di kanan kosong Ali Madan crossing. Masih Ali Yang Madan ngegolin crossing oleh bola dari Bahrain. Kudus kompak, terima kasih. Oleh Syed kini pemain Al-Aswad. Mas Al-Aswad langsung arahkan kepada kalkulasi. Terus dikawal dengan ketat oleh Kevin Dix. Pelanggaran tadi kalkulasi terhadap Kevin Dix tadi Bung Maruf. ini sebuah Lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Tapi bahwa ada ruang yang tadi sempat sedikit terbuka yang coba dimanfaatkan dengan baik tadi, saya pikir menjadi sebuah warning bagaimana pertahanan Indonesia harus lebih rapat lagi. Pelanggaran dilakukan oleh Mahdi Al-Khulashi tadi. Aku nonton di rumah sambil kerja jaga toko. Semangat Kak, jaga tokonya. Semoga makin laris. Abdullah Al-Khulashi dan bebas Martin Vincent Pass, pemain asal klub FC Dallas di MLS. Oleh Romani yang telah mencetak 2 gol, masuk Kevin Dix. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Ini Jabar. Yang ngegolin tadi oleh. Ini di Kudus, Jawa Tengah ya. Ini lihat penonton Kak. Kalau mau lihat bola di RCTI ya. Dia Syahid.
masuk ke depan sangat berbahaya. Maidan tadi ada Ali Madan. Di sini memperlihatkan kekompakan supporter, kekompakan warga menonton bola ya, keriuhan, keramaian kalau menonton bolanya di RCTI. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari sektor kanan yang dibangun oleh Bahrain selalu menghadirkan ancaman. Bagaimana kombinasi Lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Bahkan juga Mahdi Al-Umay dan memberikan ancaman yang serius ke pertahanan Indonesia. Dan sepertinya Bung Hadi, memang Messi sudah membaca ini karena itu dia kemudian menempatkan dua pemain plus satu, di mana kemudian pemain yang bermain di sisi kiri, pemain depan tidak dipaksa untuk eksplosif ke depan, tapi menjaga keseimbangan di lini tengah. Dan setidaknya memang lini tengah Indonesia sangat hidup Bung Doni dengan adanya Yue Pulukasi. Bagaimana duetnya cukup baik di pertandingan ini Bung Doni. Dia paling tidak memecah konsentrasi seorang Tom Hai ya, karena dia bisa dengan konsentrasi lebih ke depan ya. betul. Dan kita lihat bagaimana passing-passingnya begitu akurat Bung Hadi. Sangat baik dan Rizky Ridho pada Justin Hamner. Main kembali ke belakang pada Jai Jazz. Kanan kepada Rizky Ridho. Tapi ke sebelah kiri Persija Jakarta. Kiri Rizky Ridho. Umpan cepat ke depan. Oh, rasa orang tahu. Masa tidak mau. Bukan juga bisa tarik. Kita lihat dari Ali Madan. Umpan cepat. Al-Jabbar. Oh, nampaknya pelanggaran. Dinilai oleh wasit Sabulo. Gol bola jadi terjatuh pemain Maidan dari Bahrain Bilmaruf. Iya, ini kalau kita lihat bagaimana situasi diambil oleh Mahden, dia sangat cerdik ya, dia menunggu karena dia tahu bahwa kalau memaksakan diri pun dia tidak bisa menguasai bola dengan sempurna. Dan kita lihat, jelas memang bukan sebuah pelanggaran karena Dix agak terlambat dan kemudian bola sudah dihalau terlebih dahulu. Coba menekan kapten kesebelasan Syed dan saking serius Bahrain langsung memperhatikan kompetisi mereka Bung Maruf. Betul, memang beberapa negara memutuskan untuk bergerak di luar jadwal sangat padat ya, karena mereka baru saja tampil di Piala Klub dan saya pikir wajar kalau kemudian sekarang mereka di putaran ketiga, mereka ini adalah salah satu kesempatan yang baik yang kemudian bisa mereka harapkan untuk tampil di Piala Dunia. Oh, sedikit kita lihat MVP Masa Sakina masih Marcelino Rizky Ridho di tengah pada Yue Pulukasi coba mengatur tempo dan ritme para pemain Indonesia di menit-menit akhir babak pertama. Tampilan Indonesia cukup solid dengan formasi 3-4-3, sedangkan Bahrain dengan bola 4-2-3. Oh, tahu cepat. Jadi kita lihat Kevin Dix dengan untuk bisa merespon tadi umpan yang sangat baik sekali dari Bung Maruf. Ya, saya lihat bagaimana kemudian Kevin Dix sebenarnya dalam posisi sangat baik, menarik dia agak lebih tinggi, tapi kembali sentuhan pertama. Di RCTI ya, yang mau nonton live bolanya di RCTI. Memasuki menit ke-39 Indonesia masih unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh ini Kevin Dix langsung ke depan. Tidak ada pemain Indonesia terlalu jauh dari posisi Ragnar dan juga Kalau mau lihat layar di RCTI Kak. dan pergantian posisi Ragnar Marcelino dan juga oleh cukup baik Bung Maruf. Kalau kita lihat sejauh ini bagaimana peran mereka bergantian cukup tepat, tapi yang jelas pergantian lebih pada Parkir sekitar alun-alun. Kalau nggak di RCTI di iNews. Betul, ini agak berbeda. Ya, Marcelo seperti terkunci karena dia tidak tahu bagaimana pola mainnya, tapi sekarang sudah mulai terlihat bagaimana pembagian peran itu. Karena mereka cukup menang dengan pola ini Bung Maruf. Betul, terutama Ragnar ya, dan memang ini dua tiga pemain yang kemudian satu yang sudah sering bermain di timnas. Baik, kuasa bola tahu saya jauh ke belakang kepada Pintu Akhir Kulit Suara. Jadi gawang yang sangat dianggarkan oleh Bahrain selalu bermain di ronde ketiga untuk Suara. Ya, 26 kali tampil di bawah besar gawang dari Bahrain dan sudah bersama dengan timnas Bahrain sejak tahun 2013. Dia sangat lama di 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dan itu adalah bagaimana pemain Bahrain yang sekarang senior sekali. Bahkan ada yang mereka di 2010 mereka juga sudah ikut berpartisipasi. Ya, kita tahu bagaimana ada berapa ketika timnas bisa dikalahkan Bahrain dengan skor telak. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Salah satu tragedi yang tidak akan kita lupakan dalam sejarah pertemuan kita dengan Bahrain. Korban tadi diberikan kepada Syed Bashir, Walid Al-Khayam. Skor sementara 1-0.
Pemain Al-Aswad. Masih Al-Aswad. Umpan suntukan kepada Abdullah. Dibayangkan oleh Kevin Davis. Coba dikejar kepada Abdullah. Salam kembali saudaraku di Papua Selatan. Bersama kontrol dari kita lihat sana kembali. Gol Pelpesi kepada Kevin Pedro. Arahkan kepada oleh Romney. Berharap mengambil Kroma. Masih oleh mencoba berhenti Kroma ke tengah langsung. Arahkan Kevin Pedro oleh Romney. Masih Pedro. Masih berbahaya. Oh, coba didekati oleh Marcelo Ferdinand. Marcelo Ferdinand kuasai bola. Masih Marcelino. Nanti kalau diam di shoot layarnya TikTok admin kena pelanggaran ya. Jadinya bisa ke banned, bisa kena copyright hak cipta. Pemain yang lebih banyak tampil bersama dengan timnas dibandingkan dengan klubnya dengan 36 kali penampilan dan gol yang sudah dilesakan. Salam kenal kembali Maroke bersama dengan timnas senior. Felix penampilan ketiganya di tim nasional Indonesia. Kita lempar ke dalam. Rizky Ridho masih dikotak penalti. Kevin Pedro coba dikejar oleh Raka Mangut. Justin berhasil otak penalti. Kevin Davis masih berhasil. Hampir saja gol. Ya, lagi-lagi ya kita lihat skor sementara masih 1-0. Serangan yang cukup berskema dengan baik, tapi lagi-lagi memang sebuah penyelesaian yang masih belum akurat. Masih tetap 1-0 Bung Adi. Masih tersisa tentunya hanya beberapa menit lagi di babak pertama ini. Dalam penjuru ketiga Indonesia akan dilakukan oleh Kelvin Pedro. Salam kenal kembali dari Jember Puluhan. Terima kasih. Ada sekitar 6 pemain Indonesia. Kenapa balik Kak? Kembali pada Kelvin. Oh, kosong tadi maksudnya kepada Ratna. Sendirian kita lihat kuasai bola Joy Pelupesi. Skor 1-0 untuk Indonesia. Pemain daerah Maluku mendapatkan keturunan Indonesia dari ayah atau kakeknya Naktar Arat Mangut. Naktar hasil Ferdinand sudah 1-2 sentuhan tapi sudah offset kepada pemain Indonesia tadi Bung Doni. Ya, di sini kita lihat bagaimana mencoba mencuri sisi-sisi daripada pertahanan Bahrain yang terlihat memang sudah mulai disorganized ya, mulai sering ditekan oleh pemain timnas Indonesia, tapi memang umpan yang terlalu keras, jadi masih mendapatkan offset. Sebenarnya bukan, sebenarnya seringkali mengurus pertahanan dari Bahrain. Betul, beberapa kali punya peluang yang sangat baik ketika dengan bola cepat dari belakang, kemudian menekan dari sektor sayap kanan dan kiri Marcelino, atau kemudian bagaimana Oleh secara bergantian memberikan pressure dari sektor sayap. Haye, dua kali pressing, 1-9 kepada Kevin Dix. Umpan cepat pada oleh Romney. Coba dikejar nampaknya oleh Lukora. Lebih dekat dengan Lukora, kini Walid Al-Haya. Right, akan tekanan dari tengah Syed pada Ali Madan. Depan pada Jabar, masih Ali Madan. Al-Humaidan. Syed dia Syed. Al-Humaidan. Syed dia Syed. Masih Syed dia Syed. Pada Al-Humaidan. Sampai tambahan waktu di babak pertama. Al-Humaidan. Syed. Al-Humaidan. Dicuri kita ke arah Ada ceweknya Kak ini Kak. Ada ceweknya. Naktar Arat Mangun. Justin Hopper. Ada penjaga gawang Martin Pass. Rizky Ridho. Martin Pass. Umpan jauh. Kalau diarahin ke layar nanti TikTok kena pelanggaran ya. Admin bisa kehilangan akun nanti. Pemain Al-Aswad. Masih Al-Aswad. Bukman. Syed Bashir. Walid Al-Khayam. Skor sementara 1-0.
Ismail Al-Aswad. Oh, Bapak Ayah Alim Madan, Syahid dia Syahid. Umpan terusan kepada Ismail Al-Aswad, kini Alim Madan. Syahid Bashir, Al-Satya Indonesia. Umpan langsung panjang, ada Marhum. Coba mendekat dia, nampaknya wasit telah menuju panjang tadi. Skor sementara 1-0 ya. Ini udah babak kedua, babak pertama udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam olahraga. Bagaimana kabar warga Kudus? Nah, sebelumnya kami ada sedikit himbauan terlebih dahulu ya. Bagi warga masyarakat yang membawa petasan ataupun flyer, saat ini di Masjid Agung Kudus masih berlangsung kegiatan tadarus. Jadi kami mohon kepada para peserta nobar untuk tidak menyalakan petasan ataupun flyer. Dan mari kita saling menghormati agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Setuju? Setuju ya? Baik, kita sepakat ya. Selama kegiatan tadarus masih dilaksanakan, mohon bagi para peserta untuk tidak menyalakan petasan ataupun acara flyer. Nobar Indonesia versus Bahrain. Baiklah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita ke acara. Tentunya kita sapa yang terhormat Bupati Kudus bersama Forkopimda Kabupaten Kudus, dan yang kami hormati Sekda, Asisten 1, 2, 3 dan OPJ skor sementara 1-0 Kudus, untuk Indonesia. dan yang kami hormati para PJU Polres Kudus, ini di Kudus, Jawa dan Tengah, Kapolsek jajaran Polres Kudus, serta tentunya yang berbahagia seluruh warga masyarakat Kudus yang sudah hadir untuk menyaksikan pertandingan seru antara Indonesia melawan Bahrain. Baik, luar biasa sekali antusias dari teman-teman semua. Malam ini kita sudah berkumpul di alun-alun Simpang 7 Kudus bukan hanya untuk menonton sepak bola, tetapi juga untuk memberikan dukungan yang penuh kepada Garuda Merah Putih agar bisa meraih kemenangan. Baik, sambil menunggu babak kedua, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari beliau Bupati Kudus. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Arsitektur Samani Intakaris STMP dipersilakan. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya bilang salam olahraga, bilang tiga kali sehat ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih atas support dukungan panjenengan semuanya terhadap tim kita, tim Merah Putih. Semoga menang 3-1. Oke. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya PJU di Polres Kabupaten Kudus, yang kami hormati Komandan Kodim 0722, yang kami hormati Bapak Kajari. Inilah sebuah kompak Forkopimda kita mendukung timnas Indonesia menang untuk menuju ke Piala Dunia. Bapak Ibu hormati, kami ucapkan terima kasih atas dukungan panjenengan semuanya. Panjenengan tertib,
luar biasa. Dan inilah bentuk orang Kudus santun dan selalu tertib terhadap apapun, nggih. Dan dalam rangka mendukung timnas kita, sementara kita masih juga mendukung 1-0. tim Persiko kita supaya maju lebih tinggi lagi, nggih. Ya. Gitu, nggih. Gak usah lama-lama, sementing cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres yang menggagas nonton bareng ini, Pak Komandan Kodim, Pak Kajari, nggih. Nanti panjenengan silakan ambil makan di sana gratis. Nggih. Nggih. Silakan ambil gratis, nggih. 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 Sekarang panjenengan minta THR kan? 20 orang maju ke sini. Ya, tetap tertib ya, tetap tertib. Ya, tetap tertib. Hitung dulu. Ya, mohon untuk tetap tertib. Saya kepengen ada ceweknya tambah lagi. Ceweknya tambah lagi. Ya. Pertanyaannya, siapa nama Bapak Kapolres kita? Taruh satu. Pertanyaan kedua, nama istrinya Bapak Kapolres? Nyonya Yayu Roni Bonik. Siapa nama Bapak Kajari? Nama Bapak Komandan Kodim? Enggak ada tahu. Hah? Nama Bapak Maju. Siapa nama anaknya Pak Kajari? Siapa nama wakil Bupati Kudus? Ya, cewek ayo. Ya. Cukup ya? Ini tolong. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi Pak, yang depan. Nah, selamat bagi yang dapat hadiah. Baik, tetap tertib ya. Saya kira cukup ya. Mari kita saksikan timnas bertanding supaya menang. Kita berdoa, tapi kita juga jaga kondusivitas. Karena di masjid masih ada tadarusan, kita saling menjaga, saling menghormati ya. Mari kita berdoa sama-sama. Hadiahnya timnas sarung kita menang, batik, Kak. menuju Piala Dunia yang akan datang. Saya kira cukup ya. Salam hormat semuanya, salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diaturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, semoga semangat dan dukungan kita pada malam hari ini menjadi doa dan energi bagi tim nasional Indonesia. Bagaimana semangatnya dari warga Kudus? Mana semangatnya? Indonesia! Ayo, Indonesia! Menang. Menang,
Iya. Kalau Indonesia berarti jawabnya menang ya. Indonesia menang. Indonesia menang. Iya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain di babak kedua. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Indonesia bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan. Tepuk aplaus yang meriah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mana tepuk tangannya? Kalau saya bilang merah, seluruh warga yang berada di alun-alun bisa menjawab dengan putih. Merah, putih, merah, putih, merah, putih. Luar biasa, tepuk tangan. Kak lemas, tadi kan menang. Baik, sambil menunggu babak di pertandingan babak kedua, sudah disediakan makan, ada siomay, ada bakso, ada kopi, ada air mineral, dan kami persilahkan kepada para peserta nobar untuk bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan dengan tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan kebersihan. Baik. Pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat dan juga hari Kamis menghadapi Afghanistan di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itulah tadi pertandingan-pertandingan yang bisa Anda saksikan tentunya dari Piala Asia U17. Nanti kami akan segera kembali untuk Anda untuk menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain selanjutnya. Mantapnya merupakan yakin kopi dua kulit kopi nyaman diminum. Buat dan lengkap kiola dengan teknologi fluorostik membuat air level netral sehingga nyaman minum kapan saja. Dalam berpuasa dengan kopi luwak, selamat berpuasa dengan kopi luwak. Nyaman diminum. Guys, kenalin. Segar cepet. Baru, Men's Pure Bright Expert full lembut dengan 5 kali vitamin D3. Cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam. Muka auto cerah. Men's Pure Bright Expert. Setiap perjalanan turunkan rasa syukur yang baru. Kritiknya syukur. Jangan syukur. Espresso Gold. Kita memasuki hari-hari kita perlu kembali. Aqua 100% murni dari kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni pilihan timnas Indonesia. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot, emaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Masakan bebek itu harus teliti. Kat. Masaknya tulus, pakai hati. Ini ibu-ibu siapa lagi? Ibu dari siapa, Bu? Coba dari hati, belajar nasi, pakai minyak, dan sebagisa. Ini minta air dong. Tenang, semua bisa pakai. Primo, Apa yang ibu juga? Ini dong, Ramadan serba bisa dengan Primo. Guys, kenalin. segar cepet. Baru, Men's Pure Bright Expert full lembut dengan 5 kali vitamin D3. Cepat bersihkan kulit kusam dan noda hitam. Muka auto cerah. Men's Pure Bright Expert. Makin sering ngopi kapal api, menaikan kebutuhan 100 umroh, hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan daftar diri ke Dropbox atau Dropbox kapal api JKP 10.000. Insya Allah bisa umroh. Glow and Ice Mando Burst. Discover Mando Burst. Kita memasuki hari-hari
100% murni, akan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Setiap perjalanan, rasa suka imbang. Teteknya suka, jangan suka espresso gold. Ya, dan Desrido saling menopang di situ. Sementara memasuki area permainan Bahrain, saya melihat orang Mangun dan Ole Romeni sangat dekat berhubungan, saling membagi bola, membongkar pertahanan, didukung oleh Terdong. Jadi ini komposisi yang menurut saya sangat menarik untuk dilihat perubahan dilakukan oleh Kluivert. Keputusan yang kembali mengakar kepada inilah gaya bermain yang cocok untuk tim nasional kita. Betul. Saat ini. Dan Jay Izes kita melihat bagaimana dia sangat disiplin di belakang ya, tidak terpancing ke depan dan sangat hati-hati ya Bung. Ada permainannya hanya sampai ujung seperti jalan kita, jarang sekali dia meninggalkan, jarang sekali sampai ke tengah, dan duet Desrido dan Justin Hubner mendampingi Jay itu sangat memperlihatkan inilah yang membuat kita berpengharapan untuk menghadapi Arab Saudi kemarin. Kita lihat Desrido tadi mendapatkan apresiasi dari Tom Haye. Memang kita melihat bagaimana passingnya pun juga sangat luar biasa. Ya. Inisiatif untuk melakukan serangan di sana, tapi hati-hati Bahrain belum menunjukkan permainan yang bagus. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Bahrain. Ya, tapi jangan lupa juga mereka memang agresif di babak kedua biasanya, tapi gawang mereka juga sering kebobolan di babak kedua. Ya. Nah, kita tunggu nih perubahan. Kalau tidak ada di awal babak kedua, perubahan di unit 60, siapakah yang akan membantu meningkatkan intensitas serangan, karena 1-0 tidak cukup, Bung Tidak. Betul, dan pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami. Di sana ada Bung Doni, Bung Ma'ruf, dan juga Bung Hadi. Ahai Gunawan, silakan. Dan selamat malam pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh saudara, kembali di Qatar Stadium Gelora Bung Karno untuk menyaksikan dengan babak kedua antara Indonesia melawan Bahrain pada laga ke-8 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika Utara. Di babak pertama tadi Indonesia unggul sementara 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Romani. Kami masih bersama dua komentator yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi dan juga Bung Doni Munaf. Dan tentu saja terlihat belum ada perubahan di antara kedua kesebelasan ini, Bung Doni. Ya betul, sepertinya memang kalau kita lihat untuk timnas Indonesia sendiri semua sudah berjalan sesuai yang diinginkan oleh Kluivert. Kalau tentu